Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabar Tuh, Mas Arif? Waduh, Mas Arif, kita terakhir baik. Lebaran ya, Lebaran Iya, tahun betul, lalu, betul, betul. Lebaran tahun lalu dan apa ya namanya di Sidoarjo waktu itu ya. Mas Arif, apa namanya? Terima kasih ya, pertama kali terima kasih berkenan hadir di undangan Zoomcast hari ini. Ini agak unik Mas. Jadi mungkin sedikit aja Ya. dulu ya pengantar bahwa Planet Hmm. Traksi ini memang kami siapkan sekitar 2 bulan yang lalu, hampir 3 bulan lah, untuk menjalin silaturahmi, Mas Arief, menjalin silaturahmi Ya. bersama rekan-rekan kerja saya selama ini ya, Mas, keliling Hmm. seluruh perkebunan di ini tanah air. Jadi memang banyak sekali Hmm. di jaring itu dan memang kami saling membahas mengenai salah satu poin yang krusial, tidak hanya penting tapi krusial adalah mengenai P2H, Mas, pemeriksaan dan pengecekan Hmm. alat berat gitu ya. Aset itu Mas, aset alat berat yang harganya Siap, betul, betul. mahal gitu ya. Terus kemudian juga transporter truk maupun traktor yang juga harganya mahal gitu. Namun kali ini saya juga agak bukan nyeleneh ya, tapi ini masih sejalan dengan semangat P2H, yaitu mencari narasumber Mas Arief nih gitu. Mas Arief, Ya, ya, Mas atau Mbak Feby gitu ya, yang saya selalu sebut duo suhu ya. selama ini semenjak awal 2018 gitu ya. Mas Arief Ya, selalu apa namanya memberi masukan, juga kemudian memberi apa, saya sedikit profiling Mas Arief ya. Jadi gini, siap. pemirsa Traksi, Mas Arief ini memang boleh dikatakan profesional di bidang pekerjaan yang tidak di gizi awalnya ya. Namun tidak sengaja beliau juga punya usaha mengenai, saya nggak sebut produk lah gitu ya. Iya, udah, Cuma ya. produk itu sendiri pendekatannya memang buat saya bagus gitu ya, karena memberi satu ukuran dan fakta gitu ya, fact and Hmm. figures gitu loh, fakta and figures Hmm. yang semuanya terukur mengenai siapa nih pemetaan tubuh kita hari ini dan Hmm. sebagainya. Saya terkejut memang Betul, pada saat betul. itu tahun 2018 saya diberi tabel sama sama Mbak Feby yang disebut namanya apa Hmm. waktu itu progres ya, sorry lembar Ya, lembar metabolis ya kalau nggak salah ya Mas ya, komposisi iya, betul, betul, basal betul. metabolik, yang disebut angka Ya, indeks 1700 itu ya Mas Arief ya. ya, Nah, betul, betul. itu memang benar ada alat bantunya dan kita juga Betul. setuju akhirnya untuk invest ya alat bantu itu yang mengukur Ya, daily gitu ya, harian. Nah itu ya ya, menurut saya itulah P2H terhadap aset tubuh diri kita Mas Arief. Nah pemirsa, Mas betul. Arief ini juga sekarang ya kita masih tetap bersilaturahmi, namun memang tidak intens dulu hampir setiap hari. Sekarang ya sesuai dengan keinginan pada saat Mas lagi ngapain Mas? Ini Mas ada kabar nih Mas, aku punya angka jelek sekali nih Mas, kayak gitu. Ya tapi Iya, 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 iya. apa ilmu mengenai itu tadi, untuk langkah korektif, kemudian untuk langkah antisipatif selalu diberikan oleh beliau Mas Arief dan Mbak Feby gitu ya. Dan memang sejalan dengan apa yang namanya aktivitas kita berolahraga itu, kalau menurut saya ya, yang paling poin itu semua yang disampaikan oleh Mas Arief sama Mbak Feby bahwa olahraga itu meningkatkan massa otot gitu ya Mas ya. Pada saat Betul. massa otot itu meningkat, ternyata ya itu tadi, apa BMR kita juga naik gitu ya, termasuk juga asupan, Naik, betul. serta Iya, gaya hidup betul. ya Mas ya, gaya hidup Betul, kita. betul. Gaya hidup saya semenjak diajak istri saya, Pipit, ketemu Mas sama Mbak, itu ya sudah stop rokok gitu ya. Tapi kalau gaya, tapi kalau gaya hidup apa tidur malam masih Mas, tidur malam. Masih, iya. Ya, Iya, iya. karena siklusnya ternyata usia juga ya, 4 jam, 5 jam gitu, Betul, kayak gitu. betul. Kira-kira seperti itu Mas Arief. Kalau Mas Arief Ya, berkenan sedikit berbagi mengenai ya itu tadi, mengenai apa P2H, mungkin pendekatannya gitu oke. ya, P2H terhadap Ya, mengenali diri kita ya secara facts and figures gitu ya, fakta dan angka-angka yang terukur. Makasih Mas Arief, waktu ya, dipersilakan. ya. Baik, suhu juga ini bagi saya, suhu naik sepeda gitu ya. Suhu temperatur. Jadi mari kita sedikit belajar ya, kita sharing aja lah ya, bukan saya bermaksud untuk menggurui siapapun, tetapi ini berdasarkan apa yang kami pelajarin, apa
apa yang kami dapatkan selama ini gitu ya. Ya alhamdulillah Linda dulu sesuai tema P2H ini ya. Nah, pada dasarnya manusia dengan mesin itu hampir sama. Ya. Ada komponen-komponen, mesin juga ada komponen-komponen gitu ya. Nah, ini biar orang paham ya. Jadi di tubuh kita itu ada komponen-komponen utama. Ada komponen utama, yaitu mungkin yang pertama adalah jaringan lemak tubuh total. Lemak Seperti body fat, total body fat. Ya, ya. lemak tubuh. Nah, juga ada jaringan bebas lemak. Ya kan? Terus ada tulang, ada otot, dan lain sebagainya. Termasuk ada air juga gitu ya. Oke. Nah, saat kita mengetahui komposisi tubuh kita dengan benar, dengan komposisi yang ideal, itu akan menjadikan tubuh kita terjaga untuk mengalami banyak gangguan ke depannya. Sama dengan mesin. Jadi mesin itu kalau diperhatikan setiap hari, setiap pagi, itu kita mulai sebelum kita gunakan, kita cek dulu. Nah, sama sebenarnya tubuh kita itu setiap pagi bisa dicek sebenarnya. Alarm tubuh kita itu sangat lengkap. Allah menciptakan tubuh kita itu juga sangat lengkap. Gitu. Contoh yang sederhana adalah saat di pagi hari kita mengalami seperti yang sederhana aja. Ada mungkin kita tidak nyaman. Terus atau mungkin kita merasa capek. Kayak seperti, wah aku habis kegiatan berat tapi capek. Mari kita lihat, tarik mundur aja. Anak-anak kecil itu tidak pernah capek. Walaupun kegiatannya luar biasa, lompat sana, lompat sini, tetapi di pagi hari mereka tetap fit. Iya. Gitu. Nah, mari kita, bukan karena ini usia, bukan. Sebenarnya karena efek dari menumpuknya hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Contoh kalau di mobil, mungkin kalau air radiator tidak diberikan, maka dia akan timbul kerak. Sama dengan tubuh. Kalau tubuh dimasukkan terlalu banyak lemak, belum dibutuhkan, dia akan menimbulkan plak. Nah, plak itu bisa berada di mana? Di aliran darah, di jantung kita, di rongga perut, dan lain sebagainya. Nah, itulah efek dari sesuatu yang tubuh tidak butuhkan, tetapi dimasukkan. Oke. Gitu. Jadi komposisi ini fungsinya adalah mengetahui komposisi ini fungsinya untuk alarm. Hampir sama dengan mobil ataupun apalah alat-alat apapun maupun ya apalah ya semuanya lah pasti ada gauge atau seperti macam standarisasi. Oh, kalau dia overheat itu sekian derajat. Dia kalau bensinnya mau habis ada semua seperti itu. Tubuh itu seperti itu. Kalau boleh saya umpamakan, perbandingannya adalah dengan mobil dengan tubuh kita. Jadi kalau otot manusia itu sama dengan mesin di sebuah mobil. Ya. Terus tulang kita itu ibaratnya seperti rangka mobil. Sasis, ya. Nah, sedangkan air dalam tubuh kita itu kategorinya adalah seperti bensin. Nah, sedangkan lemak itu adalah penumpang. Nah, sedangkan kalau kita logikakan aja, ya lemak itu seperti penumpang gelap, Pak. Analoginya itu ya. Analoginya gitu. Jadi yang tidak diinginkan itu ya. Penumpang tak diinginkan. Tidak diinginkan kan? Tidak diinginkan penumpang tidak gelap. Makanya orang lahir tidak ada satupun bayi lahir dengan perut buncit. Oh, iya. Paham ya? Iya. Ya kan? Tetapi kenapa orang merasa bangga dengan perut buncit? Ya kan? Jadi sehingga orang merasa bahwa yang lebih parah lagi sekarang buncit itu keren gitu katanya seperti itu. Kalau saya mungkin atau mungkin Pak Cu nyepeda ada dengan perut buncit ya ngelipet ya Pak ya. Kayaknya sudah kan gitu kan pasti nggak nyaman banget gitu kan, nggak nyaman dilihat juga nggak nyaman gitu kan. Nah ini loh hal-hal yang sederhana. Betul. Ya kan, jadi hal-hal yang seperti ini kadang-kadang tidak diperhatikan dan disepelekan. Mereka hanya mencari pembenaran terhadap apa yang dilakukan itu salah gitu.
Ya kan, katanya kalau nggak gendut, nggak seperti sugar daddy katanya gitu. Umur-umuran gitu ya. Lagi ngetren kan sugar. Nah, gitu ya kan. Padahal kalau kita benar-benar badan ideal sampai dengan usia kita mungkin usia 70, badan ideal, masa otot tinggi, air juga tinggi, kulit masih kenceng, kan keren gitu ya. Kita nggak ngerepotin siapa-siapa gitu, kita masih beraktivitas gitu kan. Nah, inilah yang kenapa angka-angka itu perlu kita perhatikan. Makanya waktu dulu saya ketemu Pak Cuk, angka dulu saya perlihatkan karena itu data. Karena itu data. Sama dengan mobil yang sekarang pakai MID atau mungkin menggunakan device atau alat yang mendeteksi kondisi mobil, iya kan? Sekarang kan begitu, diagnosis, analisis engine, analisis mobil, kelistrikan dan lain sebagainya, gitu kan. Diagnosis, nah, apa yang saya pernah lakukan? Ya, saya lakukan ke teman-teman yang lain selain kayak Pak Cuk dan lain sebagainya, itu adalah saya memberikan angka ini loh, ini sudah warning, harusnya sudah diservis, harusnya turun mesin. Gitu kan, harusnya begini. Nah, pertanyaannya adalah bedanya kalau mobil dia harus ganti spare part, tapi kalau kita manusia tidak segampang spare part dengan seperti mobil kan begitu. Organ tubuh ya masalahnya. Inilah kenapa. Nah, betul, masalahnya nggak dijual sembarangan, nggak dijual di minimarket gitu kan. Nah, inilah kenapa perlu adanya kita mempunyai diagnostik yang tepat. Nah, tidak semua orang memang bisa membaca diagnostik itu, alat-alat analisis itu. Nah, kebetulan, karena kebetulan aja mungkin Pak Cuk dulu ketemu dengan saya, ya kebetulan preventifnya terus penanganannya tepat gitu kan. Betul. Nah, itu yang terjadi. Makanya seperti sekarang Pak Cuk sendiri sudah mengalami bahwa kehidupan jauh lebih luar biasa kan sekarang. Jadi secara fisik sekarang ini semua beda banget gitu kan. Nah, itulah yang membuktikan kenapa kita harus mengetahui komposisi tubuh itu dengan benar. Gitu, Pak. Betul. Setuju. Sebenarnya sederhana. Kadang-kadang kita ini indikasinya itu di pagi hari, kita kalau bangun tidur itu apa yang dirasakan sekarang. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, itu pasti ada sesuatu yang salah terhadap tubuh kita. Itu sudah warning. Nah, jadi ibaratnya kalau mobil itu sudah ada MID-nya yang mengatakan bahwa harus servis, ini engine-nya kayak gini, seperti itu. Tapi di tubuh itu sederhana sebenarnya. Jadi namanya kalau di tubuh itu hal-hal yang sederhana, contoh seperti pusing, lapar, terus seperti kesemutan, terus rasa tidak nyaman, kembung, begah dan lain sebagainya, itu semua sudah ada indikasinya, gitu loh. Cuman karena orang itu merasa bahwa selama dia tidak masuk rumah sakit berarti dia tidak sakit. Celakanya lagi, padahal kita bisa preventif. Celakanya lagi pakai obat itu, Mas. Pakai obat. Nah, sebenarnya konsepnya kan berbeda ya, konsepnya. Nah, gitu kan. Nah, padahal tubuh itu merespon. Contoh yang sederhana begini. Anak-anak yang belum bisa ngomong, saat dia butuh air, butuh ASI, dia nangis. Dia lapar, dia nangis, dia BAB, dia nangis, dia kencing, dia nangis, gitu. Karena dia nggak bisa ngomong, gitu. Nah, sedangkan kalau orang dewasa yang sudah bisa ngomong, tandanya apa? Kalau tubuh membutuhkan asupan yang tepat, satu, indikasinya lapar yang paling sederhana. Kurang air juga merasa lapar. Kenapa? Kurang air itu tanda-tandanya gampang. Lapar di saat jam-jam yang jam di luar jam makan. Nah, itu tandanya tubuh butuh air, gitu. Nah, itu hal-hal yang sederhana. Alat sistemnya adalah ini ya, apa namanya, lapar ya, Mas ya. Lapar, betul. Jadi indera lapar malah muncul ya, Mas. Betul. Terus kalau kesemutan sudah mengarah
ke banyak hal gitu. Kayaknya pusing juga disebabkan macam-macam, bisa kena panas matahari, kena apa macam-macam gitu kan. Nah, apalagi yang tidak tahu sebabnya tiba-tiba pusing. Nah, ini juga paling bahaya gitu. Ya, Nah, jadi sebenarnya sederhana. iya Mas, ini Mas Arief. Jadi kalau yang saya bawa di awal adanya P2H atau sistem pemeriksaan dan pengecekan itu ya Mas. Betul. Nanti saya Iya, coba izin share ya Mas ya mengenai formulir betul. yang pernah diberikan Mas Arief ya. Mm, mm, Dan mm, mm, mm. di situ kan memang ada target. Nah, justru saya nggak tahu cara Mm-mm. targetnya itu kan beda-beda ya. Beda-beda, betul. Kalaupun itu nanti ada beberapa pemirsa atau teman yang ingin mencoba, kemudian nanti bisa konsultasi online lewat Mas Arief, nggak apa-apa ya Mas Arief ya. Apa Karena boleh, 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 kalau boleh. formulir itu sendiri kan saya juga melihat itu banyak tuh ya, kita bisa hitung lah dari alat ukur Betul, yang ada itu kan betul, lemak tubuh, betul. lemak perut atau visceral fat gitu ya, Ya, massa betul. otot, Mm-mm, mm-mm. terus apa namanya usia sel gitu ya Mas ya, yang itu Betul, semuanya di betul. setting dulu. Nah nanti kalau memang ada yang tertarik saya juga bisa apa berbagi dan nanti kita arahkan direct ke Boleh. gitu ya, karena yang membuat target-target itu Ya. saya nggak tahu gitu cara-caranya gitu. Iya, Tapi justru itulah alat pemicu saya gitu loh Mas, hari-hari itu bahwa wah betul. saya coba lihat hari ini, saya melihat hari ini dan Iya, seterusnya gitu Mas. Buat betul. apa? Membuat Betul, koreksi diri saya sendiri gitu ya Mas Arif ya. betul, betul, Karena betul, lakukan yang Mas betul. Arif katakan tadi, alert system atau warning system yang sudah ada gitu ya. Dan Iya, ya itu tadi memang gaya hidup kalau kita di perkebunan itu Mas, hiburannya ya selain makanan dan minuman ya itu tadi Mas, apa namanya, begadang gitu ya, yang jauh dari hidup sehat atau iya, gaya hidup sehat gitu iya. Mas. Mm-mm, Padahal mm-mm. itu semuanya Iya, rusak gitu Mas Arif. iya. Mas Arief, jadi kalau boleh saya lanjutkan lagi ya Mas Arief ya. Tadi yang Mas Arief terakhir Mm-mm, katakan itu isunya mengenai apa, bahwa alat sistem lapar di luar dari jam waktu untuk apa makan, mm-mm, itu ternyata mm-mm. salah satu indikator bahwa itu tubuh kurang air gitu ya Mas ya. Betul, Atau betul, faktor betul. lainnya protein mungkin juga ya Mas ya. Betul, betul, betul. Karena kita makan pun juga sebenarnya investasi Mas Arief ya. Makan Betul, sehat, betul. makan kenyang dan sehat gitu ya Mas Arief ya. Betul, betul, betul. Makan kenyang Betul. tapi asal-asalan gitu ya Mas Arief ya. Salah-salahan. Hasilnya juga pasti asal-asalan pasti kan. Iya, iya, iya. Jadi mungkin saya bisa nyampaikan juga gini Mas Arief, bahwa pemirsa Mas Arief sama Mbak Feby ini juga buka gitu ya. Saat ini sudah buka satu unit usaha mengenai resto ya Mas Arief ya. Resto Iya, yang betul. dengan pendekatan itu tadi nutrisi ya Mas Arief ya. Dan nutrisi kemudian juga Iya, betul. uh, Pendekatan nutrisi. ada konsultasinya juga ya Mas Arief ya, bahwa Betul, siapapun yang betul, datang betul. menemui Mas Arief, Mbak Feby, langsung dibicarakan Betul, bahannya, terus nanti juga dibimbing betul. Mas Arief ya. Ya, ya. Iya. Nah, itu yang saya alamin waktu itu. Tapi saya waktu itu belum ada restonya, Mas Arief. Jadi saya sedikit penasaran, sedikit penasaran kalau apa namanya yang disampaikan oleh Mas Arief sama Mbak Feby ini jenis-jenis apa aja nih. Terus terang saya penasaran, nanti kalau ke Sidoarjo saya ingin coba apa berlama-lama di situ. Ya. Mas punya tester nggak? Tester, kalau gratisan. Ya, ya, ya. Iya Mas Arief. Jadi dari saya seperti itu Mas Arief, mungkin bisa agak konkretkan lagi ya Mas Arief ya, kalau memang ada terkait dengan figures atau angka-angka yang harus dicatat untuk dilakukan Mm-mm. itu seperti apa, bagaimana Mas Arief? Oke. Jadi beberapa memang setiap orang itu kan mempunyai indeks tubuh yang berbeda-beda. Indeks. Jadi kita karena tidak semua orang itu bisa dijadikan patokan. Karena kita di usia 50 tidak mungkin bisa dibandingkan dengan usia 20. Yeah. Nah, perbedaannya adalah kalau memang katakanlah kita masih usia 20-an, tapi indeks lemak tubuh kita katakanlah itu seorang laki-laki gitu ya, yang sehat itu adalah 10,8. Nah, tapi kalau dengan pria katakan laki-laki dengan umur 20 tetapi dia punya masa lemak tubuhnya itu lebih besar, kata di atas 19 atau di atas 25 lah ya. Di atas 25 itu kategorinya sudah obesitas gitu. Oke, Jadi obesitas. makanya alat itu yang bisa ada alat yang memang harus di
gunakan ya untuk sebagai literasinya gitu kan. Nah, begitu pula lemak perut. Lemak perut memang standarnya antara 1 sampai dengan 5. Itu kita bisa ngomong 1 sampai 5 apa mungkin orang bingung ya karena itu memang alat yang membaca gitu kan. Nah seperti itu. Nah, begitu pula massa tulang dan lain sebagainya kan. Iya. Gitu pula dengan ada air gitu kan. Massa tulang yang baik itu gimana sebenarnya? Ya disesuaikan dengan komposisi tubuhnya. Jadi setiap orang bisa beda-beda gitu kan. Nah, begitu pula usia metabolisme. Usia metabolisme itu adalah yang terbaik adalah dilihat dari kalau dia terlalu muda, kalau dia di usia metabolisme terlalu muda, tetapi airnya dia jauh melebihi batas normal, berarti di orangnya biasanya kekurangan nutrisi, terlalu kurus biasanya. Oh gitu. Iya. Jadi apa orang terlalu kurus? Biasanya orang yang terlalu kurus itu kadar airnya bisa lebih dari 64. Padahal kalau orang normal itu mencapai 64 itu udah keren gitu, udah keren, udah maksimal itu udah maksimal. Lebih dari itu pasti orang itu kekurangan nutrisi. Makanya kalau dilihat dari nilai fisiknya dia kategorinya kalau nggak 7 ya 9 gitu ya. Jadi ya kondisinya kayak gitu. Nah, begitu pula kalau kita trik nih ya, trik ya bukan trik ya. Kenapa? Kalau rating fisik 7 atau 9 itu kan bagus ya sebenarnya ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Yang bagus itu 5 itu untuk orang normal, 6 itu untuk orang yang berolahraga. Oh, baik. Jadi kalau orang atlet ya atlet gitu ya, dia harus 6. Harus 6. Nggak boleh 5 gitu. Kalau orang normal dia 5 itu sudah bagus. Apalagi orang normal biasa yang kegiatan olahraganya juga biasa-biasa aja 6, oh berarti komposisi makannya dengan komposisi istirahat dan olahraganya itu bagus. Oh, gitu. Oke. Wah, jadi seperti itu. Iya Mas, betul. Iya. Jadi ya memang apa sih yang bisa keluar angka itu ya kita harus pakai alat gitu kan, harus ada alatnya supaya mengetahui angka ini bisa keluar semua karena kayak basal metabolic rate-nya seseorang itu harus kita tahu supaya kita tepat sasaran untuk bisa Halo Mas, terputus Mas. Sehat mau naik berat. Halo Mas Arief. Saya masih dengar kok. Oh iya. Saya masih dengar kok. Ya, jadi gini Mas Arief, ini kayaknya agak terputus tadi barusan yang dikatakan Mas Arief tadi. Ada satu situasi, ada beberapa hal orang yang tidak melakukan kegiatan rutin olahraga, tapi dia punya pola hidup baik, kemudian makannya juga baik gitu ya. Itu malah bisa dikatakan itu semuanya terukur sih, memang kita nggak bisa ya kalau terukur. Iya, nggak bisa menjustifikasi seseorang itu sehat atau tidak sehat ya kalau tidak ada figur datanya. Iya benar. Dan itu kalau kita dapetin alat tersebut tuh yang punya kita sama-sama punya itu ya Mas ya. Dan mesti betul ya. Atau di tempat gym Mas ya. Di tempat gym ada nggak ya Mas ya kalau tempat gym gitu? Di tempat gym ya alat itu kan banyak yang bisa dibeli Pak. Tetapi yang bisa membaca alat itu iya. orang. Betul. Bisa dibeli tapi bisa membaca dan memberi ininya gitu ya, saran tindaknya ya. Betul Mas. Betul. Action plan-nya gitu ya Mas Arief. Nah, betul. Angka Mas Arief agak terputus itu menunjukkan saya betul. Kita udah tahu gitu kan. Oh, orang ini sekian maunya apa? Mau sehat. Oke, kita lihat. Oh ya. Oh ya, sering terputus ya. Nggak apa-apa Mas Arief. Kalau dari sisi saya Mas, itu nanti saya juga coba share ya. Kebetulan kalau saya sih share-nya ya yang pernah saya share ke Mas Arief ya tanggal 3 September lalu gitu. Yang saya buat dalam saat sepeda sama sore hari yang Mas Arief bilang nggak bisa Pak Co, itu harus lihatnya sore hari gitu ya. Kalau setelah dalam kondisi habis berolahraga itu bukan ini, emang beda situasinya gitu ya Mas ya. Yang waktu itu pernah kita share tanggal 3 September itu Mas Arief. Halo Mas Arief. Ya. Beda. Nah, jadi kalau
Halo Mas Arif, terputus Mas Arif. Halo Mas, ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita memang ingin menjaga kebugaran tubuh kita seperti kita menjaga kebugaran kendaraan kita, maka Ya, setiap pagi kita harus aware. ya. Pertama gitu, aware dengan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, penting kiranya kita untuk mengetahui komposisi tubuh kita. Itu sangat penting sekali supaya kita punya apa ya dasar untuk kita bisa menjaga kondisi kita. Siap. Yang kedua, nah yang ketiga konsep untuk kita hidup sehat itu adalah indikasinya ada empat yang paling sederhana itu. Setiap kita kalau mau bugar selama satu hari, kita mau bugar satu hari, itu adalah dengan cara satu yang pertama adalah sarapan itu harus bisa menghasilkan tenaga. Jika sarapan di pagi hari itu kita menjadikan diri kita sarapan itu harus bisa menghasilkan tenaga. Jadi kalau sarapan kita menjadikan diri kita ngantuk atau kita males atau kita malah apa ya rasa tidak nyaman, berarti sarapan kita apa yang kita masukkan salah. Itu. Yang kedua adalah mencukupi kebutuhan itu air, mencukupi kebutuhan air untuk tubuh kita. Nah, setiap orang kan beda-beda tuh. Yeah. Nah, yang ketiga adalah setiap sarapan itu harus bisa menjaga setiap sarapan, maaf Mas, terputus Mas. Kita tetap normal atau tetap stabil. Sarapan itu harus bisa menjaga menjaga kadar gula kita tetap normal. Jika kadar gula kita menjadi tinggi, berarti sarapan kita salah. Yang nomor 3 tadi Mas ya? Iya, itu nomor 3. Nah, yang keempat ini ada setiap sarapan itu harus bisa memberi makan 100 triliun sel tubuh kita. Udah, 4 konsep itu aja. Itu akan menjadikan tubuh kita akan menjadi sehat, bugar. Dan cukup poinnya di sarapan ya Mas ya? Poinnya cukup di sarapan. Iya betul. Mengganti sarapan itu akan mengganti kita menjadikan tubuh kita seharian itu. Oke. Oh bagus Mas kalau gitu. Ya. Jadi kita cukup 1 poin saja, yaitu aktivitas sarapan yang harus kita jaga gitu ya. Berdasarkan untuk mendapatkan itu ya tadi ya angka-angka metabolisme tubuh yang baik, dan itu terbukti selama ini ya Mas Arif ya. Iya betul. Tapi tetap makan siang dan makan malam. Makan siang, makan malam tetap. Makan siang dan makan malam tetap. Iya. Tapi tetap yang sehat ya, bukan kenyang tok ya, tidak sehat. Nah, jadi betul. Ya. Baik Mas Arif. Jadi ini terima kasih untuk masukan atau konklusi yang disampaikan terakhir tadi bahwa ada 4 menjaga kebugaran dalam 1 hari ke depan gitu ya, 1 hari 24 jam ke depan gitu ya Mas Arif ya, bahwa cukup dijaga dengan kualitas di bagian tadi ya, air, kemudian sama dengan mobil lah Pak. Benar. Mobil bensin. Benar Pak, benar Mas Arif. Yang bagus, tapi masa tubuh kita dipilih? Iya. Aset loh itu. Kalau komponen komponen alat berat, mesin sama transporter kan banyak jual komponennya gitu ya. Bisa di di kapital gitu kan. Manusia gimana membuat kapital itu komponen. Tubuh itu juga sama seperti komponen mesin gitu ya. Ada fatigue-nya gitu loh, ada titik lelahnya benar. Betul. Itu yang harus di-maintain dan betul, tidak di-forcing ya, benar sekali. Iya, ada lifetime-nya juga, Pak. Ada lifetime sama kayak mesin kalau dipanjer terus itu kan juga
juga sama dengan kok kita panjer aja tubuh kita, dia biarin kita melek terus sebulan 3 bulan, ya udah lifetime kita makin berkurang. Kan gitu logikanya. Betul sekali. Yang ada bukan, kalau bahasa orang keuangannya itu bukan kita OPEX lagi gitu, CAPEX nih. Iya. Modal lagi untuk berobat, untuk baik. Iya, investasinya jauh lebih mahal kan? Investasinya jauh lebih mahal, padahal itu kan iya. Kita menyampaikan fakta, terus kita ukur, kemudian fakta dan ukuran itu atau figuresnya itu kita compare dari hari ke hari. Dia harusnya improve gitu ya, jangan begitu terus. Iya, betul. Iya Mas Arief. Jadi hidup sehat itu tidak hanya olahraga saja, tapi juga dengan pola makan dan gaya hidup ya. Pola makan. Iya. Dan saya mengundang Mas Arief nih, saya tertarik boleh ya untuk episode berikutnya mengenai pola makan terhadap program yang punyanya Mas Arief seperti apa gitu tadi, itu tertarik. Kapan itu? Monggo, nggak apa-apa ya Mas Arief ya, kalau kapan waktunya nanti monggo Mas Arief. Ya, dengan senang hati, Alhamdulillah. Insya Allah Mas, ini semuanya bisa seimbang sih loh Mas, antara ya ini di Planet Traksi ini bisa seimbang gitu loh. Aset alat dan aset kita sendiri juga harus ada di tubuh kita. Betul. Ya Mas Arief, terima kasih banyak ya untuk kesediaannya hari ini, dan insya Allah akan menambah pengetahuan gitu ya, dan menjadi manfaat gitu ya bagi pemirsanya semua di sini. Dan nanti saya akan offline sama Mas Arief, gimana atur waktunya gitu untuk berikutnya. Ya, siap. Oke, Mas Arief, terima kasih banyak. Terima kasih untuk Mbak Feby dan keluarga. Amin. Ya, matur nuwun. Terima kasih, matur nuwun. Waalaikumsalam.